Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Eka Widya Putri, mahasiswa kelas khusus internasional UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pengajaran fikih. Namun, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran dan seberapa penting sih metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh dosen atau guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa metode itu penting? 1. Karena dengan metode, siswa akan lebih mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. 2. Karena metode sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Makin baik metode, makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. 3. Agar siswa tertarik dan dapat menyerap semua materi pelajaran secara sempurna dalam pembelajaran. 4. Pembelajaran akan berjalan secara efektif, efisien, dan terarah. Dalam pembelajaran fikih, ada beberapa metode yang cocok digunakan, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode simulasi, metode tanya jawab, metode Pakem Gembrot, metode role playing, metode mind mapping, metode jigsaw learning, metode shortcut. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didik. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Metode demonstrasi adalah sebuah metode mengajar yang memerlukan alat peraga untuk memperjelas suatu pembelajaran. Metode ini dapat dipergunakan pada materi toharoh, sholat, mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya berpura-pura atau seolah-olah melakukannya. Misalnya ketika sedang mempelajari materi haji dan umroh, siswa melakukan rukun-rukun yang ada dengan cara membuat miniatur Ka'bah, Bukit Safa Marwah, dan lain sebagainya. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa yang diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru. Metode Pakem Gembrot menggambarkan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung secara menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, ataupun karakter khusus. Metode mind mapping adalah salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi materi pelajaran dengan pemetaan pikiran, yang kemudian ini akan sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat karena sudah dipetakan. Contoh mind mapping pembelajaran fikih. Metode jigsaw learning adalah metode pertukaran antar kelompok ke kelompok, yang mana setiap peserta didik itu mengajarkan sesuatu. Metode ini cocok untuk mengajarkan materi fikih seperti macam-macam zakat dan mustahik zakat. Metode shortcut
Flashcard adalah metode pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran, dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas. Itulah tadi metode yang cocok untuk pengajaran fikih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.